Halo kawan-kawan, semangat pagi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bela negara yang merupakan salah satu kisi-kisi tes CPNS 2021. Bela negara sendiri yaitu sikap, tekad, atau perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya pada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Upaya bela negara di Indonesia telah dijadikan hari peringatan sendiri, yakni setiap 19 Desember melalui Kepres nomor 28 tahun 2006. Dasar penetapan ini adalah untuk mengenang peristiwa agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948 dan Belanda mengumumkan tidak adanya lagi negara Indonesia. Adapun dasar-dasar hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban bela negara sendiri yaitu yang pertama yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketiga, pasal 68 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang isinya setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang isinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah kawan-kawan, terdapat 4 dasar pokok hukum tentang bela negara itu sendiri. Nah, yang tertuang dalam peraturan-peraturan dan hukum tentang hak dan kewajiban bela negara itu sendiri. Nah kawan-kawan, setiap warga negara wajib untuk ikut serta dalam upaya bela negara yang dapat diselenggarakan melalui yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang mana setiap warga negara di dalam bidang pendidikan telah mempelajari tentang bela negara, baik itu di sekolah maupun di bidang masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Nah kawan-kawan, kalau kita sudah memenuhi salah satu syarat ini, maka kita sudah melaksanakan dan ikut serta dalam upaya bela negara di Indonesia itu sendiri. Walaupun kita tidak ada pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi, maka di sekolah kita telah belajar tentang bela negara itu sendiri. Nah kawan-kawan, apa saja nilai-nilai bela negara yang ada? Yang pertama itu cinta terhadap tanah air. Nilai-nilai ini merupakan perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Bangga dan cinta itu telah menjadi bagian dari NKRI sendiri, sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela negara kita dari setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara.
Kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara memiliki arti bahwa sebagai individu kita hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan NKRI sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara harus tertanam di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila itu sendiri menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, serta menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat. Nah, yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negara adalah kerelaan berkorban dan mengabdi tanpa pamrih terhadap tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan NKRI. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kawan-kawan, kemampuan ini yaitu kemampuan fisik dan psikis yang baik menjadi modal awal yang besar untuk membela negara. Kemampuan fisik meliputi kesehatan jasmani dan kemampuan melakukan tindakan fisik yang baik. Sementara kemampuan psikis merupakan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, kawan-kawan, bela negara itu sendiri adalah upaya untuk mencegah dari ancaman terhadap ancaman-ancaman yang terdapat dari dalam maupun dari luar itu sendiri. Nah, ancaman terhadap integrasi NKRI dapat berupa yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan keutuhan NKRI sendiri. Yang kedua, ancaman non-militer adalah ancaman tidak menggunakan unsur-unsur senjata namun dapat membahayakan keutuhan NKRI. Contoh ancaman militer itu sendiri yaitu dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, spionase, aksi terorisme, sabotase, dan pemberontakan bersenjata. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat satu persatu nama-nama ancaman dan pengertiannya. Yang pertama itu agresi. Agresi yaitu penggunaan atau pengerahan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Yang kedua, spionase. Spionase yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Yang ketiga yaitu terorisme. Aksi mengancam keselamatan bangsa yang dilakukan dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa peri kemanusiaan. Yang keempat, sabotase, yaitu aksi tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana yang menyerang objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. Yang kelima yaitu pelanggaran wilayah, yaitu aksi memasuki atau menduduki wilayah NKRI yang dilakukan secara diam-diam dan secara langsung melanggar kedaulatan NKRI. Yang keenam yaitu pemberontakan bersenjata. Artinya, ancaman pemberontakan yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Nah, kawan-kawan, lanjut kepada materi sistem pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, untuk sistem pertahanan negara sendiri yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Nah, ada beberapa komponen dari sistem pertahanan negara itu sendiri untuk menghadapi ancaman militer. Yang pertama itu adalah komponen utama. Komponen utama sendiri yaitu
ditempatkan oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia, sebagai garda terdepan mempertahankan negara kita. Yang kedua yaitu komponen cadangan. Komponen cadangan yaitu sumber daya nasional meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Yang ketiga, komponen pendukung. Komponen pendukung yaitu sumber daya nasional meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Nah, lanjut ke ciri-ciri dari sistem pertahanan dan keamanan negara yang memiliki ciri-ciri kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Nah, yang pertama itu ciri-ciri kerakyatan, berarti orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua yaitu ciri kesemestaan, yang berarti seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri yang ketiga yaitu ciri kewilayahan, yang berarti gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa materi tentang bela negara yang mungkin kawan-kawan sendiri dapat kembangkan dan pelajari dengan maksimal. Semoga kawan-kawan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang lebih dari video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dan semoga kawan-kawan mengerti dan paham terhadap bela negara itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan rujukan buat kawan-kawan sekalian. Terima kasih kawan-kawan semuanya sudah menonton video ini. Salam dari saya dan semangat berjuang.